Selamat gini hari. Kali ini kita ketemu pada pertemuan yang kedua. Kita akan bicara tentang diversity at work. Jadi bagaimana keberagaman di tempat kerja. Jadi keberagaman ini hal yang sangat lumrah, yang sangat manusiawi dan memang terjadi di mana-mana. Jadi di tempat kerja pun ada banyak keberagaman. Jadi tapi paling tidak kita akan melihat bahwa dalam keberagaman ini bisa dilihat dari sudut organizational dimension, atau juga kita bisa yang kedua dilihat dari sudut external dimension. Bisa juga kita melihatnya diversity ini dari sudut internal dimension, tapi juga kita bisa melihatnya dari sudut personality dimension. Jadi bahwa keberagaman ini tidak terlepas dari budaya. Budaya ini juga dari sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipahami, yang kira-kira diasumsikan dipahami oleh para pekerja. Bahwa kadang-kadang kita akan sangat mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan yang berkaitan dengan keberagaman ini, karena pada dasarnya yang kita lihat secara kasat mata itu seperti cross cultural iceberg. Jadi yang kita lihat itu hanya bagian yang ya pada dasarnya jauh lebih besar daripada yang kelihatan, karena cross cultural iceberg ini juga melihat seperti fenomena gunung es. Jadi keberagaman ini kadang-kadang tidak bisa dilihat sepintas, tapi harus diperdalam. Bahwa di mana-mana para pekerja menuntut kebersamaan atau kesamaan, tapi faktanya setiap orang itu tidak bisa persis, karena masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda, punya background yang berbeda, punya pengetahuan yang berbeda, punya agama yang berbeda, punya kondisi-kondisi yang berbeda, sehingga ya diversity atau keberagaman ini mau tidak mau memang akan terjadi dan tidak bisa ditolak. Jadi kalau kita bekerja di bidang mengelola keberagaman, ya kita harus pandai-pandai menyikapinya. Keberagaman juga kadang-kadang dipengaruhi oleh stereotip. Jadi kita melihat orang dari sudut dari permukaannya saja, tidak diperdalam sampai dalam. Juga kadang-kadang keberagaman ini yang tadinya kompak, tapi padahal karena sebuah usaha atau sebuah organisasi suka tidak suka akan mempromosikan seseorang, sehingga terjadi kompetisi, baik kompetisi secara perundangan maupun kompetisi secara berbeda-beda. Misalnya kita banyak memahami bahwa di sebuah kantor ada geng dari universitas tertentu atau dari kelompok suku tertentu, atau ada dari kelompok. Jadi kompetisi itu bisa kompetisi dalam bentuk perorangan, bisa juga dalam bentuk kompetisi yang lebih luas kelompok. Kompetisi ini sebenarnya hal-hal yang wajar saja, asal kompetisinya berlangsung dengan sehat, tidak berkompetisi dengan saling menjatuhkan atau bahkan bikin masalah. Keuntungan terjadinya diversity atau keberagaman di dalam sebuah perusahaan adalah bahwa adanya diversity ini akan memperkuat quality of problem solving and innovation. Jadi kalau di kantor ada keberagaman, berarti kalau kita dapat masalah, maka solusi-solusi yang dihasilkan dari keberagaman ini akan lebih baik, sehingga kita bisa memperoleh inovasi. Kemudian keberagaman ini juga bisa meningkatkan produktivitas.
Dengan keberagaman mungkin banyak cara pandang yang berbeda sehingga semuanya saling kompetisi sehingga produktivitas meningkat. Juga akan meningkatkan activity engage customer. Jadi customernya akan bisa datang dari berbagai latar belakang karena merasa bahwa dilayani oleh orang-orang yang beragam, bukan hanya kelompok tertentu saja. Keberagaman juga ini akan menarik banyak tenaga kerja terbaik, bukan hanya menarik satu kelompok saja. Juga keberagaman ini bisa mengurangi cost atau mengurangi biaya. Keberagaman ini juga bisa mengakibatkan keterbatasan. Inclusiveness artinya keberagaman ini menghilangkan inklusif. Karena asumsi-asumsi yang ada akan dihilangkan, persepsi yang ada akan terhapus, stereotip akan hilang, lack of knowledge of other. Jadi kalau kita memahami pengetahuan dari kelompok-kelompok tertentu, budaya tertentu, bisa kita kikis. Kita juga bisa mengakibatkan komunikasi yang lebih efektif. Ini hanya sebagai pengantar saja. Selanjutnya Anda akan pelajari jauh lebih lengkap dengan PowerPoint yang sudah tersedia. Terima kasih. Mudah-mudahan pengantar ini bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.